handphone. Ah ya, gimana ceritanya Kak? Cerita deh, apa yang terjadi? Dari mana dulu nih? Saya harus cerita apa yang mananya dulu nih? Setelah kejadian, setelah Rocky Gerung itu, terus kemudian sejak kapan Kakak mulai merasakan diteror dan sejak kapan tahu data pribadinya disebar? Jadi saya itu kan sebenarnya mulai aksi Rocky Gerung itu dimulai tanggal 3 ya. 3 Agustus. Saya udah turun aksi terkait Rocky Gerung itu udah dari sejak dia keluar statement penghinaan terhadap Jokowi. Itu kan di akhir bulan Juli. Iya, oke. Terus tanggal 1-nya teman-teman saya itu masukin laporan, dan laporan kita akhirnya keterima dan ditarik oleh Bareskrim semua. Tanggal 3-nya saya bersama teman-teman mengadakan aksi di Mabes Polri dan juga Polda. Waktu itu masanya kurang lebih sekitar 800 orang. Yang aksi protes atas apa yang sudah dilakukan Rocky Gerung. Di tanggal 6 Agustusnya saya bersama teman-teman juga menggeruduk rumahnya Rocky Gerung. Udah gitu udah tuh. Nah, karena kemarin dapat kabar tanggal 4 kan seharusnya Rocky Gerung itu panggilan pertama itu di tanggal 4 September 4, ya. Tapi dia nggak datang. Ya, 4 September dia nggak datang. Tanggal 6 saya dapat kabar dan juga memang lihat videonya Rocky yang joget-joget ke Bareskrim. Ya, gitu kan. Jadi akhirnya langsung tuh inisiatif pas tahu Rocky Gerung ada di Bareskrim, saya teleponin teman-teman yang memang biasa militannya. Nov, ada ini nih gitu. Saya telepon teman-teman gini-gini Bang, turun yuk. Kita kawal gitu, kita dukung Polri. Saat ini Rocky Gerung dipanggil. Datanglah 25 orang ini di tanggal 6. Dan lalu singkat cerita dapat kabar Rocky udah mau keluar ya kan, udah selesai penyidikan pemeriksaan. Ya sudah, saya nanya ke pihak polisi itu penjaganya, Rocky keluar dari pintu mana? Dari sini lah, semua keluar masuk dari sini. Oke. Saya di seberang masih sama teman-teman saya sambil ngopi, makan soto lah apa. Memang mata saya kan memang ke arah Mabes. Pas saya lihat dari kejauhan Rocky udah keluar dan udah mulai mendekati pintu keluar, saya langsung lari. Niat saya tidak ada niat sama sekali untuk mendorong atau melakukan apapun ya. Karena kalau dilihat dari videonya, itu jelas saya sempat berjabat tangan, bersalaman dengan Rocky. Tetapi karena ekspresinya Rocky saat itu ngeselin, mukanya saya anggap ya, kayak ngerasa tidak punya salah apa-apa, secara spontannya saya mendorong. Refleks lah ya ceritanya ya. Ya spontan. Kalau dinarasikan saya mau mempersekusi Rocky Gerung, kalau saya mau mempersekusi ngapain saya ngajak salaman dulu? Ngapain saya negur baik-baik, nanya kabar? Gitu loh. Dan pastinya kalau niat saya mempersekusi teman saya ada yang nyentuh, ini tidak ada. Selain saya mendorong Rocky Gerung, tidak ada sentuhan fisik lagi kepada Rocky Gerung. Karena kami sadar kalau saya dan teman-teman saya, kami bukan seperti mereka. Kak, gitu loh, mungkin saya perlu kasih tahu dulu bahwa kita ini kan media yang fokus ke keamanan cyber ya Kak ya. Jadi kayak penyebaran data di medsos, kayaknya untuk background mungkin kita sudah oke lah untuk peristiwa itu. Tapi mungkin dampak yang Kakak terima setelah data pribadinya disebar itu bagaimana dan sejak kapan itu mulai ada teror-teror begitu Kak? Teror itu sejak kan kejadian itu tanggal 6 ya. Tanggal 6, tanggal 7 subuh tuh udah mulai ada teror tuh, jam 4 subuh tuh udah mulai teror, udah bombardir sampai hari ini. Tapi memang terornya udah enggak separah, udah 2-3 hari ini terornya udah enggak kayak 3 hari pertama ya. Gitu. Jadi terornya itu gini loh. Mereka mengirim saya di WA chat itu dengan ratusan chat. Langsung bahkan ada yang sampai 1000 chat sekali ngirim. Sekali masuk gitu? Masuk 1000 chat. Dari nomor-nomor berbeda? Iya, dan semua nomornya berbeda. Tapi kayak terkoordinir gitu ya? Terkoordinir. Dan memang ada tim saya juga yang ngecek
dan itu ternyata memang kayak sistem gitu ya. Memang udah diiniin, jadi bukan orang lah yang iniin, maksudnya bukan orang ya, orang sih orang ya, maksudnya bukan nomor pribadi kayak kita bukan. Karena nggak mungkin kita mengirim langsung 1000 chat, 200 chat, ngopas-ngopasnya aja gitu kan, tetap aja ada durasi waktunya. Bahkan udah terkoordinir pun nggak bisa serentak gitu masuknya ya, kalau orang per orang gitu ya. Nah, dan ada kok di salah satu chatan itu yang ngomong siap-siap ya kamu akan menerima teror dari nomor-nomor baru. Itu tanggal 7 itu. Ya. Itu kalau nggak salah itu di tanggal 8 apa tanggal 9 tuh yang WA seperti itu. Kakak tahu data pribadinya disebar kapan nggak? Itu saya tahu itu hari Sabtu apa Minggu. Itu tahunya gimana? Lupa ya, pokoknya kalau nggak salah seingat saya hari Minggu. Itu ada yang nge-WA saya, cuman bilang data kamu udah dibobol, langsung dia ngirim. Betul, semua email saya, nama saya, semua. Sampai alamat-alamat ya? Dikirim alamatnya, sampai jumlah anak saya tahu. Sampai status pernikahan juga ya? Iya, semua gitu. Nah, ketika saya tahu itu, ya sudah, saya langsung ganti HP, ganti akun, maksudnya emailnya saya ganti semua dengan email baru. Tapi nomor HP? Gitu. Nomor HP sih enggak. Oh, maksudnya HP perangkatnya yang diganti ya? Iya, perangkat sama email. Nah, kalau nomor HP enggak. Tapi sama saya aktifkan itu handphonenya, nggak tahu, jadi kalau bunyi ya saya cuekin aja, nggak tahu saya taruh di mana juga sekarang handphonenya, karena isinya teror semua gitu dari orang-orang yang saya kenal gitu. Jadi saya hanya mengganti perangkat handphone dan saya mengganti email saya. Iya, kalau dibobol nggak dibobolnya saya juga walau alam ya, karena saya kan nggak, jujur saya kan bukan orang IT gitu ya, bukan cyber, jadi nggak paham ya, juga. Tapi disebar bahwa datanya disebar di medsos, kakak tahu? Tahu, karena gini, kembali lagi, kalau nomor telepon saya mereka tahu itu wajar, karena kan setiap aksi ya ada nomor telepon gitu ya. Cuman ini kan ada alamat, ada nomor telepon, ada ya yang data-data yang lain lah, yang kayak alamat itu kan sebenarnya nggak boleh tuh disebar-sebar di medsos gitu kan. Iya, itu bahkan sampai media-media juga, media online menyebarkan alamat saya, tapi udahlah, saya udah males ngurusin ya. Udah tersebar gitu, media menutupi juga di medsos juga udah tersebar, jadi percuma juga. Sebenarnya media online mungkin mengambil dari medsos gitu. Harusnya mereka nggak ikut. Paling ya kalau bilang Cipinang, udah Cipinang aja gitu, di sebuah di kawasan Cipinang gitu, harusnya begitu, jangan dikasih alamat lengkapnya gitu kan. Masih aman ya, nggak ada yang datangi ke rumah, nggak ada ya. Ya, ada yang ngancemnya, katanya mau datengin rumah saya, mau geruduk rumah saya. Ada yang ngancem begitu? Ini aman. Tapi ada ancaman? Ada. Ancaman juga nggak? Ada, ancaman ada dari media sosial, itu ada dari telepon mau datengin rumah. Ya saya bilang, ya datengin aja rumah saya. Emang rumah bisa saya bawa-bawa? Saya bilang gitu, datengin aja, saya ada di rumah kok sama anak-anak saya. Gitu, saya tantangin banget. Tapi nggak ada sih ya, saya nggak mau sombong ya. Maksudnya alhamdulillah sampai detik ini sih belum ada satupun yang datang ke rumah saya. Jadi masih aman saya anggap gitu. Itu aja. Dan saya sebenarnya teror yang mereka lakukan itu lebih ke shock terapi, sebenarnya pengen ngedownin mental saya, tapi ternyata mental saya nggak down, malah justru saya termotivasi ya. Makanya kemarin saya datang lagi nekat. Termotivasi maksudnya untuk melawan gitu atau gimana? Iya, malah semakin termotivasi untuk nyikat Rocky Gerung, dalam artian terus bersuara agar Rocky Gerung ditangkap. Bukannya saya malah bungkam ketika diteror, semakin jadi saya. Ya buktinya kemarin ketika saya tahu bahwa ada masanya Rocky Gerung, ya saya malah nekat datang kan.
Berarti kakak yakin ini pelaku penyebaran data pribadi itu orang-orang pendukungnya Rocky lah ya? Iya iyalah pasti. Siapa lagi? Iya, saya perlu mengkonfirmasi itu, jangan nanti saya ngambil kesimpulan sendiri. Enggak. Itu kan mereka narasikan ketika hari Selasa kemarin saya mengadakan preskon, katanya saya playing victim. Ya dong, padahal yang meneror adalah teman-teman saya. Kalau yang meneror teman-teman saya atau orang-orang saya, nggak mungkin ratusan. Dan nggak mungkin saya laporin. Buktinya kemarin tuh ke Bareskrim, salah satu niatan saya itu untuk bukan melapor sebenarnya, meminta perlindungan, memberi info pengaduan bahwa saya mendapatkan teror dari nomor telepon ini, dari media sosial dengan akun ini. Jadi jika terjadi sesuatu sama saya, pihak kepolisian tahu nih bahwa sebelumnya saya mendapatkan teror ancaman dari nomor-nomor telepon yang saya berikan. Biarkan nanti pihak kepolisian yang menindaklanjuti. Tapi mereka teman-teman saya sendiri mereka polisinya ngasih surat terima pengaduan nggak, Kak? Kan kemarin nggak sempet, nggak jadi karena mereka langsung nyerang saya. Jadi kan di Bareskrim itu niat saya kemarin datang itu selain saya pengen nunjukin ke mereka bahwa saya bukan pengecut, saya cukup datang dengan 5 orang walaupun masa saya banyak, tapi saya tahan masa saya di satu tempat. Saya bilang udah biarkan saya datang berlima. Jadi saya datang berlima, saya mau buat laporan pengaduan atas teror, tapi kan belum masuk ke dalam mabesnya saya udah diserang gitu. Ya, terus setelah kejadian ini dan dengan tersebarnya data pribadi ini, untuk sementara respon kakak nggak melanjutkan melaporkan atau bagaimana, atau pasrah aja atau gimana? Bukan pasrah ya, kalau saya sih males aja saya ngerespon. Buat saya teror itu kan memang shock terapi dari mereka. Tujuan mereka mau ngejatuhin mental, bikin saya takut. Kalau saya melapor untuk meminta ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian melacak orang-orang yang menginikan saya, ya artinya saya juga takut, dan bisa juga, atau gimana ya, bukan saya takut juga, nanti mereka mengasumsikan ya cuma diteror lapor gitu kan, kayak gitu dong. Saya nggak mau disamakan kayak mereka yang ketika Rocky Gerung baru didorong bajunya lecet aja enggak, benangnya aja putus enggak gitu ya, sampai reaksinya seperti itu ya, saya nggak mau. Cuman kan kita udah ada undang-undang perlindungan data pribadi nih, Kak. Memang betul ada undang semua. Sebenarnya teman-teman udah bilang, udah dilaporin, udah giniin akun. Cuman saya malas gitu, orangnya malas yang udah biarinin aja lah gitu. Saya selalu gini prinsip saya. Ketika saya berdiri di atas kebenaran, yang saya cuma percaya satu hal, Tuhan akan lindungin saya. Udah. Saya lebih percaya apapun itu, yang saya percaya hanya Tuhan. Ketika saya dihinakan oleh mereka, saya dicaci maki, ya buat saya nggak masalah. Yang jadi masalah itu ketika saya dihinanya oleh Tuhan. Gitu aja. Jadi selama manusia sih ya bodo amat gitu. Jadi nggak akan saya melaporkan, ya lebih pengaduan aja, perlindungan, itu pun karena desakan dari teman-teman. Bukan ngadu, melapor karena lu ini gitu teman-teman bilang ya kan. Tapi kalau terjadi sesuatu amit-amit, misalnya lu kenapa-napa, pihak kepolisian udah megang datanya. Tapi kalau udah terjadi, lo mau ngambil datanya gimana gitu kan, datanya sama lu semua. Oh gitu, ya udah bukti-buktinya gitu katanya. Ya sudah. Kak masih nyimpan tangkapan layar dari ancaman itu nggak, Kak? Boleh minta dikirim nggak ya? Buat contoh aja 1-2 gitu. Kirim aja itu PDF-nya. Terus kakak ada lagi yang mau disampaikan terkait penyebaran data pribadi ini? Mungkin imbauan ke orang-orang yang menyebarkan bagaimana? Enggak?
Ya, buat yang menyebarkan data pribadi saya, buat yang meneror saya, jika memang itu membuat mereka bahagia, alhamdulillah. Saya anggap itu adalah biarkan jadi pahala buat saya, dan saya percaya Tuhan itu tidak pernah tidur atas fitnah-fitnah yang mereka lontarkan semua kepada saya, mengedit foto saya. Ya, semoga tidak menjadi penghalang, penghambat dalam langkah hidup mereka beserta keturunannya selanjutnya. Iya. Gitu. Saya tidak mau sumpah apa mereka akan begini, enggak, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Iya, Gitu ya, karena jika mereka katanya manusia yang beragama, yang selalu teriak takbir, terusnya mereka paham hukum memfitnah orang, bicara tanpa bukti itu seperti apa. Itu aja sih. Iya. Simpel aja, saya nggak mau sulit keadaan. Saya akan kirim ada PDF-nya, beberapa yang saya save, saya kirim ya. Iya, boleh Kak. Sama kalau ada foto Kakak mungkin yang lagi aksi atau apa gitu. Oh, foto saya yang lagi aksi. Oke, iya. saya bisa kirim. Kalau ada lagi sama Rocky Gerung boleh juga. Ini saya kirim ya, udah saya PDF kan. Jadi beberapa nomor yang memang udah ini ke dia. Oke, boleh Kak, kirim PDF-nya aja, nanti saya Terus apa lagi? Itu aja ya. Saya koreksi ya. Boleh Kak. Ya, makasih banyak nih Kak. Maaf mengganggu waktunya. Nanti Siap. ya. Baik, hati-hati ya Kak ya. Makasih ya. Saya kirim ya. Baik, yuk.